guys, kita akan siap-siap untuk naik ke perahu. Kita akan lihat bibit-bibit mangrove ya. Jadi nanti kita akan dibawa Pak Agus untuk melihat-lihat mangrove, oke? Ini kita petik adalah jenisnya mangrove Rhizopora mucronata. Jadi Rhizopora mucronata di sini adalah salah satu jenis yang ada di Mangrove Center. Hampir semua yang ada di mangrove ini ada 25 jenis, salah satunya 25 jenis. Nah, salah satunya juga Rhizopora mucronata. Ini yang terbanyak, Pak? Yang terbanyak di komposisi formasinya Rhizopora mucronata sama Rhizopora apiculata. Alami ini hanya tumbuhnya 2%. 2% saja? Itu karena apa? Karena kemampuan untuk bisa menancap secara normal ketika dari ketinggian yang dari atas sama di tengah sama yang di bawah berbeda. Tekanan juga berbeda. Jadi nancapnya pada lumpur juga berbeda. Itu kan kesempurnaan harus dibarengin oleh tenaga manusia. Namun yang secara alaminya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan luar biasa dengan desain seperti ini ya. Coba bisa pegang. Seperti ini. Nah, ini yang namanya buah. Jadi buah ini yang coklat. Ini biji. Biasanya biji kan di dalam buah. Betul. Nah, ini jadi biji menempel pada buah. Ini uniknya yang di mangrove gitu. Jadi ketika usia sudah sangat tua, ini akan melepaskan sendiri. Jadi sungguhnya kalau kita petik
biji mangrove tersebut nanti kita adakan proses perendaman. Sebetulnya tidak boleh dipaksa dengan memutuskan ini. Fungsi daripada perendaman itu nanti akan melepaskan sendiri. Nah, sama dengan bayi, jangan dipaksa, kalau mau melahirkan biarkan melukas sendiri. Gitu. Berapa lama perendamannya? Perendaman kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu. 1 minggu. Sehingga nanti saat untuk disemai ini sudah bisa menyerap air. Kenapa harus bisa menyerap air? Kalau langsung seperti ini akan lentur. Jadi perkembangan tumbuhnya mangrove juga kurang begitu sempurna. Di media semai sendiri nanti itu kurang lebih usia 1,5 tahun baru bisa kita pindah. 1 tahun setengah. Maka proses untuk menanam mangrove itu sebetulnya tidak mudah. Jadi kalau asal saja banyak bisa aja, kalau hanya asal menanam saja ya banyak. Ya, tetapi kan kesempurnaan untuk bisa menanam itu kalau asal tanam atau hanya belum memahami tingkat kesempurnaannya paling bisa mencapai 15, maksimalnya 20%. 20%. Maksimal 20%. Kalau Pak Agus bisa nanam berapa? Alhamdulillah di sini rata-rata 80 sampai 90%. Wow, keren 80%. Banget nih Pak Agus. Tapi kan kita bisa berikan nanti metode-metode tertentu, karena harus dilihat dari salinitas airnya, elevasi airnya, di mana tempat pembibitan, di mana tempat penanaman. Karena tidak semua substrat itu bisa ditanam sebetulnya. Karena tergantung daripada elevasi air. Terdapat juga perendaman air terlalu tinggi, ini akan menjadikan pembusukan pada bibit seperti itu. Maka sebetulnya kalau nanam rame-rame siapa aja bisa aja. Kalau nanam rame-rame tapi entah nanti akhirnya ya intinya adalah setelah ditanam apa yang harus dilakukan. Jadi perawatan. Jadi dikatakan aman apabila tanaman ini lewat daripada 3 tahun. Jadi kalau rentan di bawah 3 tahun masih rentan, bisa juga dikatakan hidup atau juga bisa dikatakan juga mati. Jadi melewati masa 3 tahun sudah lewat daripada kritis gitu loh. 3 tahun itu setelah tadi penyemaian tadi. Dari penanaman 1,5 tahun tambah 3 tahun. 3 tahun. Wow. Seperti itu. Jadi butuh kesabaran yang butuh tinggi. kesabaran. Kalau sudah melewati 3 tahun dianggap bahwa tumbuhan tersebut sudah dianggap sempurna. Seperti itu. Gitu ya. Sip banget. Ini jenisnya Rhizopora mucronata. Ada lagi Rhizopora apiculata. Kalau Rhizopora apiculata itu susah didapat karena memang itu tumbuhnya setahun sekali. Kalau Rhizopora mucronata ini bisa 2 kali. 2 kali. 2 kali. Memang yang dominan di sini komposisi formasi jenis mangrove-nya adalah Rhizopora mucronata dan Rhizopora apiculata. Kalau yang jenis yang lain saya nggak tanam karena memang secara alamiah akan terbentuk dengan sendirinya. Sebetulnya yang pioner ini Rhizopora mucronata, apiculata itu akarnya akar yang tunjang. Jadi yang akarnya kuat sekali. Dan salah satu juga fungsi daripada akar tersebut sebagai tempat pemijahan ikan, pembesaran ikan, tempat berkembang biak ikan, biota laut. Ya, salah satu juga kepiting, udang bertelurnya pun di situ. Jadi sangat banyak manfaat yang besar. Terus juga yang tidak terlihat sekali adalah bahwa mangrove ini penyerap karbon tercepat. Tercepat. Ya. Jadi salah satu di Mangrove Center ini 1 hektar lahan mangrove dapat menyerap karbon 40 ton. 40 ton per hektar. Sedangkan luas Mangrove Center 150 hektar berarti 6.000 ton per hari. Keren banget ini, Masya per hari Allah. Per hari itu sumbangsih daripada mangrove per hari sudah bisa nyumbang ya, menyerap karbon 6.000 ton per hari. Ya. Jadi racun-racun yang ada di Kota Balikpapan sudah mampu bisa diserap oleh namanya mangrove ini. Jadi memang yang tidak terlihat kan orang nggak terpikir, ya kan? Yang dilihat adalah fungsi yang langsung didapat. Ya, fungsi yang langsung dapat misalnya memberikan secara dampak ekonomi yang memberikan cash money ya, seperti itu. Tapi fungsi yang lain yang tidak terlihat adalah fungsi peranan mangrove sebagai penyerap karbon. Dan ini tidak semua negara punya. Dan mangrove yang terbesar di dunia adalah Indonesia. Dan alhamdulillah di Mangrove Center ini sudah bisa memberikan dampak yang luar biasa terhadap persoalan ekonomi ya, terhadap pelayanan jasa wisata, industri wisata bagi kalangan
Kota Balikpapan dan Indonesia pada khususnya. Apa sih Pak yang paling menarik dari Mangrove Center Geraha Indah? Iya. Kan banyak juga mangrove yang lain ya. Nah, di sini katanya paling ekstrim nih. Ekstrim. Ya, gimana itu? Satu yang pertama, jadi Mangrove Center uniknya bisa banyak memberikan edukasi. Betul. Edukasi. Wisata edukasi ya. Wisata edukasi, bercerita tentang histori mangrove, bagaimana awal pertama mangrove ini kan tidak serta-merta tumbuh berkembang seperti ini awalnya. Jadi ada suatu proses sehingga bisa menjadi seperti ini. Sehingga saat ini ketika berbicara tentang persoalan mangrove, kayaknya di Mangrove Center deh anunya ini bisa berbicara tentang edukasi, bagaimana cara pola persemaian, bagaimana cara pola penanaman dan perawatan seperti itu. Oh, ternyata seperti itu. Itu yang bisa menarik. Saya harapkan juga dari tempat-tempat lain juga seperti itu. Jadi saya tidak sekedar hanya menanam, tetapi riset juga seperti itu ya. Pak Agus riset sendiri? Alhamdulillah, ya saya riset sendiri juga, sebagian juga bersama teman-teman, kawan-kawan. Dan ini menjadi salah satu juga pembelajaran ya untuk adik-adik dari tingkat SD. Juga di mata di pembelajaran PKLH di SD sudah banyak Mangrove Center Balikpapan di Geraha Indah nih ya. Alhamdulillah. Dan yang unik lagi Mbak ya, jangan lupa bahwa binatang endemik ya itu namanya bekantan. Hanya ada di Pulau Kalimantan dan bisa dilihat telanjang mata di sini hanya di Mangrove Center yang di tempatnya. Jadi yang hewan endemik khas Kalimantan ya ada di sini. Dan itulah yang itu juga menjadi sasaran tujuan dari negara-negara luar. Jadi negara-negara luar ingin lihat bekantan aja ke Indonesia, ke Kalimantan, Kota Balikpapan seperti itu. Ada berapa ekor nih Pak? Ya, kalau di sini identifikasi daripada ahli bekantan, peneliti di sini ada kurang lebih 300 ya. 300-an ekor. Tapi kalau di Teluk Balikpapan hampir ada kurang lebih 1.500 ya populasi. 1.500 populasi. Yang 300-nya ada di sini. Dan di sini tumbuh secara alami. Jadi karena unik ya, makanannya juga dari daun-daun yang muda. Terus ada makan buah mangrove yang jenisnya yang kita tidak olah. Kan biasa kenapa Pak Agus tidak mengolah buah mangrove itu? Itu adalah bagian daripada makanan. Salah satu makanannya Ya, bekantan. Iya, oke. Ya, sementara itu dulu. Nanti kita tes di sana. Ini kan juga menjadi atraksi. Betul. Dayung ini kan. Dayung. Nah, ini tadi keluar. Nah, ini atraksi. Seperti ini. Ya, Pak. Jadi salah satu juga destinasi ini menunjukkan kepada orang luar. Nah, ini. Lokasi penanaman mangrove ya, jadi ini karena sudah agak siang, jadi airnya surut, jadi ini apa ya, agak dangkal gitu ya, jadi harus didayung.